Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nana Ustaz, senang sekali rasanya kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Agar kita tetap sehat Nana Ustaz, mari kita makan makanan yang bergizi, tentunya halal ya. Kemudian selalu pakai masker jika keluar rumah. Kemudian jaga jarak dengan teman-teman dalam berinteraksi. Semoga Allah berikan kita kesehatan dan semangat dalam belajar. Baik, anak-anak Ustaz, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak Ustaz, sudah siap ya kita belajar pada hari ini? Ya, pada sesi ini kita belajar tentang teks laporan. Ya, menelaah teks laporan dari segi struktur dan aspek kebahasaannya. Kemudian juga anak Ustaz nanti diminta menyajikan teks laporan dalam bentuk tertulis dan lisan. Anak Ustaz rahmati Allah, agar lebih berkah pembelajaran kita hari ini, mari kita buka pelajaran kita dengan doa sebelum belajar. Ikuti Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Amin. Yuk kita simak contoh laporan dari percobaan sederhana. Selamat menyaksikan. Sahabat Orbit, susu memiliki banyak fungsi dan manfaat loh. Susu biasanya diartikan sebagai cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia dan manusia. Tetapi kini ada pula produk susu kedelai yang banyak dikonsumsi untuk para penderita kolesterol. Wah, kontras sekali antara susu sapi dan susu kedelai. Yang satunya berasal dari hewan dan satunya lagi dari tumbuhan. Pada episode turbo kali ini, Orbit akan melakukan percobaan terhadap susu sapi dan susu kedelai. Percobaan yang bagaimana? Siapkan bahan-bahan yang diperlukan ya Sobat Orbit, yaitu susu sapi, susu kedelai, beberapa macam pewarna makanan, sabun pencuci piring, cotton bud, dan wadah kecil. Pertama-tama, tuangkan cairan sabun pencuci piring pada wadah kecil. Sekarang kita lakukan percobaan pada susu sapi terlebih dahulu. Tuangkan susu sapi ke dalam piring, lalu ambil pewarna makanan dan teteskan di atas susu. Apa yang akan Orbit lakukan ya pada susu ini? Ambil cotton bud, celupkan pada wadah sabun pencuci piring. Cotton bud ini nantinya akan Orbit tekan pada satu titik piring susu berpewarna loh. Apa yang terjadi ya? Lihat, susu bereaksi menjauh dari titik bersabun pencuci piring itu. Terlihat dari warna-warna yang melebar, lalu berputar. Bila dilakukan di titik lainnya, akan terjadi hal yang sama Sobat Orbit. Susu menjauh dari cairan sabun pencuci piring. Sebagian besar susu adalah air, namun juga mengandung vitamin, mineral, protein, dan sedikit lemak. Dan lemak serta protein adalah kandungan dalam susu yang sensitif terhadap perubahan dalam larutan sekitarnya. Ketika Orbit menambahkan sabun, senyawa yang ada pada sabun memecah protein dan lemak yang terkandung pada susu. Reaksi memecah protein dan lemak itu pun terlihat apabila susu telah diberi pewarna. Maka dari itu, susu berpewarna nampak menyorong keluar, membelok, memutar,
membentuk gulungan, dan mengerut. Lalu, bagaimana bila hal tersebut dilakukan pada susu kedelai? Mari kita buktikan bersama-sama. Tuangkan susu kedelai ke dalam piring, kemudian teteskan pewarna makanan pada susu. Lalu, tekan cotton bud yang sudah dilumuri cairan sabun pencuci piring dan lihat reaksinya. Ternyata susu sapi dan susu kedelai sama-sama menjauh dari sabun pencuci piring, Sobat Orbit, melebar dan berputar. Mengapa bisa begitu ya? Padahal asal-muasal kedua susu tersebut berbeda. Yang satunya hewani dan satunya lagi nabati. Tidak hanya susu sapi yang memiliki kandungan lemak dan protein, kedelai pun demikian. Karena itu, reaksi yang dihasilkan dari kedua percobaan tadi adalah sama. Baik, anak Ustadz yang rahmati Allah, seru ya. Contoh video laporan percobaan sederhana yang anak Ustadz lihat tadi. Nah, kira-kira anak Ustadz bisa ya menyajikan laporan percobaan sederhana seperti yang anak Ustadz perhatikan tadi. Baik, anak Ustadz rahmati Allah. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan membahas terkait tentang struktur dari teks laporan itu sendiri, kemudian kebahasaan dari teks laporan itu sendiri. Nah, Ustadz, selamat menyimak penjelasan dari materi kita kali ini. Baik, Ustadz, kita lanjutkan materi kita, yaitunya struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan laporan percobaan serta menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil sebuah laporan percobaan dengan tepat. Struktur teks laporan percobaan terbagi atas dua, yaitu umum atau klasifikasi pernyataan, kedua uraian. Yang dimaksud dengan umum atau klasifikasi pernyataan menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan, bahan dan alat, perilaku alamiah, dan hal khusus. Berdasarkan strukturnya, teks laporan percobaan sederhana dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Pertama, tujuan percobaan berupa pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian. Kedua, alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan. Ketiga, prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Bagian ini sering pula disebut metode penelitian. Biasanya di dalamnya tersurat pula tempat, waktu percobaan, dan objek percobaannya. Keempat, hasil percobaan. Bagian ini mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang dirumuskan dalam bagian pendahuluan. Selain keempat bagian tersebut, suatu laporan percobaan sering pula disertai latar belakang pentingnya percobaan, teori,
dan daftar pustaka pada bagian akhirnya. Sistematika teks laporan percobaan. Anak-anak usahaan, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Nah, masih ingat anak Ustadz ya, apa itu teks eksplanasi dan deskripsi? Ya, pintar anak Ustadz masih ingat ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa, baik itu berupa peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Peristiwa alam misalnya proses banjir dan gunung berapi. Peristiwa sosial budaya misalnya proses upacara adat, proses penerimaan siswa baru, proses menjalankan ibadah keagamaan. Adapun peristiwa pribadi misalnya berupa kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dialami oleh seorang diri. Itu pengertian teks eksplanasi anak usaha. Sedangkan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Objek yang dimaksud bisa berupa keadaan alam di tempat tertentu, keadaan hewan, atau keadaan orang. Misalnya, hewan yang bernama si manis atau orang yang bernama Pak Ahmad. Dengan teks tersebut, penulis bertujuan untuk menggambarkan suatu objek sehingga pembacanya seolah-olah menyaksikan dan merasakan langsung suatu objek dengan sejelas-jelasnya atau secara terperinci. Nah, itu pengertian teks deskripsi anak Ustaz. Maka sistematika laporan percobaan sebagai berikut. Pertama ada judul, objek yang kedua, ketiga pelaku percobaan, yang keempat tempat dan waktu percobaan, kelima tujuan, keenam bahan atau alat, ketujuh langkah, kedelapan hasil laporan percobaan, kesembilan simpulan, dan terakhir dalam sistematika tes laporan percobaan kita adalah daftar pustaka. Baik Nak Ustaz, selanjutnya kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Masih ingat ya Nak Ustaz, apa itu pengertian teks laporan percobaan? Ya, pinter ya. 2 jempol untuk anak Ustaz semuanya. Nah, teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan percobaan mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan. Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan sosial makanan, terkait percobaan soal makanan, siklus air dan udara, serta peristiwa-peristiwa alam lainnya. Di dalamnya menyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya. Misalnya, objeknya berupa kacang hijau yang diuji cobakannya terkait dengan aspek pertumbuhannya. Nah, isi laporannya berupa sejumlah fakta tentang hasil-hasil yang diperoleh melalui percobaan tersebut. Nah, maka anak Ustaz, dalam menyajikan atau menyusun laporan percobaan, kita harus memperhatikan struktur teks laporan percobaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan tersebut. Nah, ini ada 8 kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang pertama, memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ketiga, menggunakan kalimat aktif. Keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Kelima, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Keenam, tidak ada urutan waktu yang ada urutan kegiatan.
7. Menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Kemudian yang ke-8, biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan atau percobaan kita. Nah, dengan ke-8 kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ini, maka kita bisa menyajikan atau menyusun laporan percobaan. Setiap kalimat-kalimat yang kita gunakan, insya Allah akan ditemukan kaidah kebahasaan ke-8 ini, insya Allah. Baik Anak Ustadz, sudah siap ya Anak Ustadz menyusun teks laporan percobaan? Nah, penyusunan teks laporan percobaan, Anak Ustadz akan menyusun teks laporan percobaan dengan perhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan yang sudah Ustadz jelaskan tadi. Nah, setelah Anak Ustadz selesai menyusun teks laporan percobaan, kemudian Anak Ustadz menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Kira-kira bagaimana ya langkah penyusunan tes laporan percobaan? Nah, Ustadz, ini langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Pertama, menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Keempat, menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan. Nah, Anak Ustadz, dengan 4 langkah-langkah ini, Anak Ustadz akan bisa menyusun dan menyajikan laporan percobaan. Nanti Anak Ustadz akan Ustadz berikan tugas kelas yang Anak Ustadz bisa baca instruksinya lebih detail di tugas kelas ya, di Google Classroom kita. Baik, ini contoh teks laporan percobaan membuat slim tanpa boraks. Nah, Anak Ustadz begini nanti, Anak Ustadz menyusun atau menyajikan teks laporan percobaan secara tertulis. Ada judulnya, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, ada hasil, ada kesimpulan. Nah, dari teks laporan percobaan yang disusun secara tertulis ini, Anak Ustadz juga akan menyajikan laporan percobaan dengan lisan, videokan ya, seperti contoh yang sudah diberikan pada awal pelajaran kita hari ini. Ya, untuk detailnya Anda bisa lihat fungsinya di tugas kelas ya. Oh iya, Anak Ustadz, tentunya Anak Ustadz bisa menyajikan atau menyusun teks laporan percobaan baik tertulis maupun secara lisan. Anak Ustadz terlebih dahulu tentu tentukan apa ya objek percobaannya, kemudian baru dilakukan percobaan seperti tayang video tadi. Selamat mencoba Anak Ustadz. Baik, Nasarmati Allah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat ya. Nah, itu ya penjelasan dari materi pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti pada sesi latihan, Anak Ustadz perhatikan nanti ya instruksi Ustadz pada tugas kelas di Google Classroom kita. Nah, Anak Ustadz coba nanti lakukan instruksi dari bagaimana kita
menyusun atau menyajikan laporan sebuah percobaan. Nah, tentunya anak Ustadz dalam menyajikan laporan percobaannya, anak Ustadz harus memperhatikan struktur dari teks laporan percobaan tersebut. Kemudian memperhatikan unsur kebahasaan dari teks laporan percobaan tersebut. Kemudian juga anak Ustadz memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, jadi anak Ustadz harus pegang ya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia agar dalam penyusunan laporan percobaannya itu menggunakan tata bahasa yang baku. Nah, kemudian nantinya anak Ustadz setelah menyusun laporan percobaan juga nanti anak Ustadz menyajikannya ya dalam bentuk video laporan percobaan. Oke, bagaimana kriterianya? Ustadz nanti akan jelaskan di tugas kelas kita. Baik anak Ustadz, tetap semangat ya dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, anak Ustadz rahmati Allah, demikianlah rangkaian penjelasan dari pembelajaran kita hari ini. Ustadz berharap semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami dan bisa dilaksanakan ya dalam keseharian kita. Karena setiap pelajar, setiap siswa juga harus memiliki rasa keilmiahan, penelitian ya, yang bentuknya yang anak Ustadz lakukan adalah percobaan sederhana dalam menyajikan teks laporan percobaan sederhana. Baik Ustadz, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah berkahi ilmu kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.